Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang kelas diagram. Ada 3 website di sini yang saya gunakan. 2 dari Visual Paradigm. Anda bisa search nanti. Ini judulnya kelas diagram tutorial. Lalu ada What is Class Diagram. Dan yang terakhir ini cukup bagus websitenya. Saya ambil dari Tech Republic. Judulnya ini, Create Class Diagrams with the Unified Modeling Language. Nah, ini 3 ini yang saya pakai kali ini. Banyak website tentang kelas diagram. Anda bisa gunakan website bermacam-macam. Intinya sama. Anda bisa gunakan website yang lain juga. Jadi kelas diagram itu menggambarkan struktur internal aplikasi. Kelas-kelasnya seperti apa. Ini salah satu diagram yang paling sering dipakai di UML gitu ya. Isinya kelas, strukturnya, kelasnya isinya seperti apa saja, kelas-kelasnya, dan hubungan antar kelas itu seperti apa. Tanpa menggambarkan urut-urutan. Jadi tidak ada urut-urutan yang digambarkan di dalam UML. Kalau di misalnya ada nanti ya, Anda bisa mempelajari sequence diagram, itu menggambarkan urut-urutan. Jadi dari objek ya, kita bicaranya objek yang satu memanggil objek yang lain, menginstansiasi objek yang lain dan lain sebagainya. Itu ada di dalam, bisa digambarkan di dalam sequence diagram. Tapi kalau untuk kelas diagram itu statis, nggak ada urutan. Nah, kelas itu mungkin Anda sudah belajar di pemrograman ini ya, mata kuliah pemrograman berorientasi objek (OOP). Ini bisa dilihat di website ini ada deskripsi yang cukup bagus di sini. Nih, apa itu kelas? Nah, kelas adalah a group of object with similar roles. Jadi kelas itu bisa digambarkan sekelompok objek dengan fungsi atau peran yang sama. Misalnya kalau kita lihat kalau dalam dunia nyata ya ada orang, misalnya saya Pangestu, lalu ada Pak Seno misalnya, atau yang lain. Itu semua adalah objek. Nah, sekelompok orang dengan objek yang sama, sekelompok objek dengan peran yang sama, itu bisa dijadikan sebuah kelas. Misalnya karena saya dan Pak Seno sama-sama dosen, bisa dibuat jadi kelas dosen, seperti itu. Atau misalnya ada kelas mahasiswa misalnya, seperti itu. Apa isinya? Objek-objek yang berperan sebagai mahasiswa, seperti itu. Itu kalau kita bicara di dunia nyata. Kalau bicara di dalam aplikasi, misalnya Anda kemarin sudah mempelajari tentang entity control boundary, itu bisa dianggap 3 hal itu adalah 3 kelas gitu. Itu pola. Jadi pola di dalam ECB itu, kelas-kelas di dalam aplikasi itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. 1 golongan entity, 1 golongan control, 1 lagi golongan boundary. Tinggal nanti dikasih nama, ini entity yang mana. Misalnya entity mahasiswa untuk menyimpan data-data mahasiswa, entity transaksi untuk menyimpan data-data transaksi, atau yang lain. Itu kalau kita ngomong entity. Kalau ngomong control ya tergantung, misalnya itu dibuat untuk use case yang mana. Misalnya use case login misalnya. Nah, ada use case login, misalnya login aplikasi. Maka bisa dibuat misalnya namanya kelasnya adalah login control, untuk jadi kelas untuk
melakukan kontrol terhadap fungsi-fungsi login seperti itu. Nah, itu untuk control. Kalau boundary misalnya seperti apa? Ya, boundary yang paling umum ada dua macam. Jadi boundary untuk ke user, artinya user interface. Misalnya jadi tadi contohnya untuk use case login, berarti ada layar loginnya. Lalu mungkin nanti ada layar utama, gitu ya. Tapi ini layar utama mungkin kita kaitkan dengan controller yang lain. Jadi misalnya ada dua controller di sini, controller untuk login dan controller utama main, dan itu masing-masing punya satu boundary sendiri. Jadi kalau misalnya saya lakukan coret-coret sini ya, ini belum menggambarkan struktur yang asli. Misalnya ini ada login control, lalu ada main controller. Nah, ini masing-masing terhubung dengan satu kelas lagi. Ini ada login boundary atau login view. Ini adalah menggambarkan interface untuk loginnya. Nanti kalau sudah loginnya sudah sukses, lalu lari kemana? Lari ke layar utama, misalnya ada main boundary atau main view gitu ya. Sini saya singkat aja, MB. Nah, MB ini dikontrol oleh controller utama, main controller. Jadi, nah, polanya biasanya yang terhubung adalah kontrol. Nah, seperti ini. Bukan boundary atau interface-nya. Boundary atau interface hanya terhubung dengan controller. Lalu login control di sini kan dia akan membaca data tentang login yang tersimpan di dalam sistem. Ini mungkin dihubungkan dengan login entity misalnya, atau login data gitu ya, login entity. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kasar sekali. Nah, ini adalah contoh sederhana class diagram. Jadi saya menulis dengan tangan sini ya. Anda bisa terapkan seperti ini. Ini adalah contoh kasar sekali. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini adalah class diagram sederhana. Ada entity, ada control, ada boundary, dan ini biasanya menggambarkan satu use case. Nah, gitu ya. Terus berarti nanti kalau Anda punya use case banyak, ya rangkaian tiga kelas ini, atau mungkin katakanlah ada control yang mungkin tidak pakai entity, jadi isinya cuma dua kelas gitu, bisa saja. Tapi tergantung use case Anda. Kalau use case Anda banyak, maka yang seperti ini, yang saya lingkari ini, sekelompok kelas ini juga akan berkembang jadi banyak sekali. Gitu kira-kira. Itu adalah kelas diagram sederhana. Lalu kalau menggambarkan kelas diagram dengan lebih detail seperti apa? Nah, kembali lagi ke dalam kelas tadi. Kelas definisinya adalah seperti itu di layar. Sekelompok objek dengan peran yang mirip, similar. Nah, isinya kelas itu, ini bisa dilihat kelas notation. Ada yang utama adalah nama kelas, class name. Lalu ada class attributes. Lalu ada class operation atau method. Seharusnya saya expect Anda sudah mempelajari ini semua di dalam pemrograman orientasi objek. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah nama kelas. Lalu yang kedua ini adalah atribut. Tanda plus ini artinya public, jadi atributnya public. Kalau itu tanda minus artinya atribut itu adalah private. Tanda ini sharp itu artinya atribut itu adalah protected.
Seharusnya Anda sudah mempelajari itu di dalam pemrograman orientasi objek. Kalau belum, Anda mungkin perlu cari tahu dulu public, private, dan protected atribut itu seperti apa. Lalu ada di sini juga bisa terlihat atributnya disebutkan jenisnya apa. Misalnya atribut 1 di situ adalah integer, atribut 2 float, atribut 3 circle. Circle ini apa? Mungkin adalah sebuah kelas yang lain. Itu jadi kan atribut atau variabel atau apapun itu di dalam kelas atau objek itu bisa berupa kelas yang lain gitu. Di sini atribut 3 itu jenisnya adalah circle. Circle di sini adalah sebuah kelas yang lain gitu. Nah, di situ kemudian di bawah ini ada method, fungsi-fungsi yang dikandung di dalam kelas itu. Nah, perbedaan antara pemrograman orientasi objek dengan pemrograman paradigma yang non-objek, method di sini biasanya hanya secara umum ya diterapkan pada objek atau kelas itu. Jadi tidak nyenggol-nyenggol kelas yang lain. Kalau bahasa Jawanya nggak cawe-cawe gitu ya. Jadi itulah ciri khas dari pemrograman orientasi objek. Jadi fungsi-fungsi di sini ada 3 ya disebutkan situ. Ada OP1, OP2, OP3 dengan parameternya masing-masing. OP1 di situ ada parameternya, ada in-P1, parameter input, artinya input nama parameternya P1, tipenya boolean. Lalu ada parameter input satu lagi namanya P2, dan ini fungsi OP1 ini tandanya plus, artinya dia public. Lalu di belakang string, artinya fungsi OP1 ini mengembalikan string. Jadi return value-nya bertipe string seperti itu. Nah, sama seperti yang bawah juga kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah cara penggambaran sebuah kelas di dalam kelas diagram. Nanti kelas-kelas yang ada tinggal dihubungkan seperti yang saya gambarkan seperti tadi. Nah, ini ada penjelasannya seperti itu. Nah, ini ada sesuatu yang agak unik. Di sini ada pointer di OP3 itu kelas 6. Jadi fungsi OP3 di situ mengembalikan return value-nya adalah tipe dari return value-nya adalah sebuah kelas juga. Di sini namanya kelas 6, dan yang dikembalikan adalah pointer. Artinya isinya yang dikembalikan itu adalah sebuah pointer. Pointer kemana? Pointer yang merujuk ke objek. Biasanya seperti itu. Objek yang bertipe kelas 6. Nah, semoga Anda bisa mengikuti. Kalau masih bingung, mungkin Anda perlu membuka lagi literatur terkait dengan pemrograman orientasi objek. Nah, ini untuk penggambaran satu buah kelas kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian ini Anda mungkin perlu melihat website ini ya, di Tech Republic. Create Class Diagram with the Unified Modeling Language. Website ini bagusnya bagaimana? Dia itu memetakan antara, kalau digambarkan seperti tadi itu ya, kalau di UML-nya seperti apa, seperti ini. Nah, dia menggambarkan Java-nya, kira-kira kode Java-nya seperti apa. Nah, harapannya dengan melihat ini Anda bisa punya gambaran yang lebih jelas. Gitu ya. Jadi hubungan antara kelas diagram nanti dengan kode programnya bagaimana, itu bisa terlihat cukup jelas di sini. Nah, ini ada di sini contohnya adalah kelas employee dengan atribut MID tipenya integer, dan itu MID-nya adalah sebuah atribut private. Nah, digambarkan di sebelah kiri seperti itu, private int MID, employee ID maksudnya ya. Itu adalah contoh menuliskan kelas ke Java. Nah, ini jadi seperti itu.
Nah, calc salary di sini mereturn double itu pakai tanda plus tanpa parameter gitu ya, misalnya calc salary-nya tanpa parameter. Nah, ini digambarkan seperti itu, public double calc salary. Nah, itu adalah sebuah kelas. Package, kalau di Java itu ada package, bisa digambarkan seperti ini. Package adalah sebuah sekelompok kelas, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk sementara Anda belum perlu membuat dulu package. Nanti kalau sudah mulai melangkah ke jenjang yang lebih ahli seperti itu, Anda bisa mulai mengelompokkan kelas-kelas Anda ke dalam package. Interface seperti ini, Anda mungkin untuk sementara ini belum perlu dulu interface. Nah, yang penting adalah ini relationship, menggambarkan hubungan antar kelas. Itu kalau di kelas diagram ada bermacam-macam. Salah satunya yang paling sering adalah association. Association menggambarkan hubungan umum antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi kalau kita bicara di kelas diagram, kita sebenarnya yang kita gambarkan itu keterhubungan abstrak. Misalnya seperti tadi yang saya gambarkan, controller, kelas controller terhubung dengan kelas kelas entity dan kelas boundary, biasanya seperti itu. Nah, hubungan yang ada di situ itu seperti apa? Yang paling sering biasanya adalah association. Nanti ada hubungan-hubungan yang lain. Nah, association itu digambarkan seperti ini. Misalnya contoh di sini adalah kelas employee terhubung dengan kelas time card di sini. Nah, ini ceritanya karena digambarkan dengan ini, ada perhatikan situ ya arah anak panahnya. Nah, itu kalau arah panahnya seperti itu artinya kalau digambarkan dengan kelas di Java itu seperti ini. Kelasnya employee, di dalamnya ada sebuah atribut time card, lalu dikasih nama atributnya apa gitu ya. Di sini dikasih nama TC underscore TC. Boleh Anda dikasih nama yang lain, nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah menggambarkan hubungan antara sini employee dengan time cardnya. Itu ya, ada di dalam ada time card. Nah, itu menggambarkan hubungan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu hubungan yang paling sering dipakai. Saya seperti tadi antara controller dengan boundary dengan entity bagaimana? Nah, kalau hubungannya berupa asosiasi, dan itu memang salah satu yang maksudnya paling mudah, paling sering digunakan, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu ya seperti itu. Kelas public class controller apa misalnya tadi ada login controller gitu ya. Lalu di dalamnya ada itu tadi karena terhubung dengan kelas entity dan kelas boundary, di dalamnya adalah atribut itu misalnya private boundary, private controller. Jadi misalnya seperti ini saya gambarkan, misalnya ada tadi login controller ini terhubung dengan login view atau login boundary gitu ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Login control, lalu ada login entity. Misalnya ini isinya login entity adalah data username dan data passwordnya, username password atau seperti itu. Nah, ini saya kasih panah seperti ini. Nah, artinya itu kalau digambarkan nanti ini jadi ada public class login controller gitu ya, LC. Di dalamnya ada itu atribut tadi, ada atribut login view dan ada atribut login entity. Digambarkannya kira-kira seperti itu.
Nah, itu untuk menggambarkan asosiasi. Yang lain yang cukup penting juga mungkin yang Anda perlu tahu adalah ini, generalisasi. Jadi kalau di pemrograman orientasi objek, kalau di Java itu ada, Anda mungkin sudah mempelajari, ada keyword extends di sini. Dimana kalau di sini profesor extends employee, artinya profesor adalah employee juga, profesor adalah employee. Tapi mungkin profesor punya atribut-atribut tambahan di dalamnya gitu ya, yang employee tidak punya. Tidak semua employee punya, profesor punya gitu ya. Jadi profesor adalah profesor, kalau sini dituliskan begini, profesor extends employee, artinya profesor adalah seorang employee. Tapi tidak berlaku kebalikannya gitu ya. Employee ya belum tentu profesor. Employee kan karyawan. Jadi tidak semua karyawan adalah profesor, tapi profesor adalah karyawan juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan UML-nya seperti yang di kanan. Nah, gitu. Jadi ada panahnya, tapi panahnya solid dan nggak ada isinya, tapi tertutup bentuk segitiga gitu. Nah, ini realization, ini kalau pakai interface, di Java-nya pakai interface, ini digambarkannya seperti itu, panahnya seperti generalization, tapi tadi garisnya putus-putus. Interface itu apa? Anda bisa kembali ke materi pemrograman orientasi objek. Nah, kira-kira seperti itu yang paling hubungan-hubungan yang penting. Anda bisa untuk sementara ini untuk memulai, Anda bisa memulai dengan itu saja. Anda bisa mulai membuat class diagram untuk aplikasi Anda. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.